Pesan saya, pesan dari saya, pesan dari saya buat semua orang-orang yang belum murtad, yang belum meninggalkan Kristus Yesus, yang belum meninggalkan kekristenan. Ini pesan saya. Kenapa saya mengatakan belum? Karena kita masih dalam proses. Jadi saudara, pesan saya buat saudara yang belum meninggalkan Kristus, yang belum meninggalkan kekristenan. Ini pesan saya buat saudara yang ada kepikiran untuk meninggalkan bla bla dan sebagainya. Ini pesan saya. Pesan saya. Pesan saya. Ya, pesan saya. Di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ketiga. Saudara baca. Buka di sana. 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. Ya, saya akan bacakan. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu hari apa? Hari kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya, haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Saudara, ini pesan firman Tuhan kepada saudara. Kalau saudara ada yang menonton video saya, saudara yang tadinya punya kepikiran untuk meninggalkan Tuhan, ini pesan buatmu. Ini pesan buatmu. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, hari kedatangan Kristus Yesus yang kedua kalinya, haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Janganlah. Ini satu perintah. Firman Tuhan mengingatkan saya, saudara. Janganlah kamu mau disesatkan oleh orang dengan cara bagaimanapun. Apa artinya disesatkan? Apa artinya disesatkan? Dalam teks asli Yunaninya, kata disesatkan itu adalah exapato. Exapatao. Apa artinya? Artinya, jangan sampai saudara diperdaya. Jangan sampai saudara ditipu, diiming-imingi. Seperti yang terjadi di Taman Eden. Ya, di mana manusia yang ada di Taman Eden pada waktu itu, setelah Allah menjadikan manusia itu dan membangun seorang perempuan dan diberikannya kepada manusia itu sebagai istrinya, saudara. Dan di situ iblis memperdaya manusia itu. Kamu tidak mati kok. Dia mengubah firman Tuhan. Kamu nggak akan mati kalau kamu makan buah itu. Nggak akan mati. Justru kamu makan dan kamu akan sama seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Kamu nggak akan mati, matamu akan terbuka. Padahal apa perintah Tuhan kepada manusia itu? Dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pastilah engkau mati. Tapi iblis memperdaya dengan mengubah firman Tuhan. Kamu nggak akan mati. Padahal firman Tuhan kata pasti engkau mati.
Kalau firman Tuhan itu sudah berkata, pasti engkau mati. Pasti engkau mati, saudara. Tidak ada lagi tawar-menawar. Iblis berusaha untuk memperdaya, mengubah. Ya, kamu gak akan mati. Justru kamu sama seperti Allah. Inilah tipu muslihat iblis. Dan di zaman sekarang, ada orang-orang banyak yang sudah termakan dengan tipu muslihat iblis ini. Wow, banyak orang mengajarkan ataupun orang-orang yang telah murtad. Mereka menuduh Alkitab palsu, menuduh Paulus, mengolok-olok Yesus Kristus. Itu adalah kemurtadan. Itu adalah orang-orang yang dikatakan dalam Amsal pasal 12 ayat ke-28. Menuju kepada maut orang-orang yang murtad. Tetapi orang-orang yang di dalam jalan kebenaran terdapat hidup. Hidup karena apa? Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Nggak ada orang yang sampai kepada Allah, kepada hidup kalau tidak melalui Yesus Kristus. Saudara, ingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan melalui 2 Tesalonika 2 ayat ketiga. Janganlah kamu memberi dirimu. Kamu jangan memberi dirimu, baik pikiranmu, hatimu. Jangan kau beri dirimu untuk disesatkan orang. Jangan. Banyak orang yang akan menggantikan firman Tuhan, mengubah firman Tuhan. Tapi sekali lagi, berpeganglah engkau pada firman Allah, Alkitab, Kejadian sampai Wahyu. Jangan engkau ubah, jangan engkau berpaling dari situ. Pegang terus. Engkau belajar firman Tuhan. Ya. Dalam Yohanes 8 ayat 44 dikatakan apa? Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah membunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Saudara, semua orang yang telah murtad meninggalkan Kristus Yesus, kekristenan, semua orang yang menuduh Alkitab itu palsu, semua orang yang mengolok-olok Yesus Kristus, yang menuduh para murid-murid Yesus Kristus, semua orang yang menuduh itu mengikuti bapaknya, yaitu pendusta, iblis. Jangan engkau mau disesatkan. Ya, engkau juga harus cerdas, berakar, melekat kepada firman Tuhan. Bangun hidupmu di atas kebenaran firman Tuhan. Itu supaya engkau berakar. Oke? Ingat itu baik-baik, saudaraku. Ingat itu baik-baik. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.